Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kita masih dipinjamkan ruh oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Teman-teman tahu kenapa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita? Itu karena Allah ingin kita bersyukur kepadanya. Allah tidak menginginkan kita untuk insecure sehingga kita menjadikan orang yang tersungkur. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan orang yang dipercaya sehingga beliau digelari dengan Al-Amin. Beliau selain orang yang dipercaya, beliau juga orang yang jujur. Nah, seperti pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kejujuran. Kejujuran atau jujur itu senantiasa kita dengar. Dari mulai kita bersekolah dasar, kita sudah diberikan pengarahan untuk bersikap jujur. Tapi apakah pengamalan dalam sehari-hari kita melaksanakannya? Tentu, kita terkadang melaksanakannya dan kita juga terkadang tidak melaksanakannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbincang dengan sahabatnya, di mana sahabatnya itu bertanya kepada Rasulullah bahwasanya apakah orang mukmin itu bisa menjadi seorang pengecut. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya mungkin saja. Lalu ketika sahabat Nabi itu bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah orang Islam itu pembohong? Rasulullah menjawab bahwasanya orang Islam itu tidak pembohong. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang Islam itu tidak boleh berbohong, harus berkata jujur dan benar. Ketika orang Islam berkata bohong, maka keimanan dari orang tersebut sedang dihinggapi penyakit kemunafikan. Apa itu penyakit kemunafikan? Penyakit kemunafikan merupakan penyakit yang dimana kita di dalam berkata iya, tapi di luar kita berkata tidak, atau kita bermuka dua. Cara kita untuk tidak melakukan perbuatan atau tidak melakukan kebohongan adalah kita berani untuk berkata jujur. Allah SWT juga meriwayatkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, atau hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Nah, ayat di sini mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata benar sejak dini. Karena jika kita melakukan atau jika kita mengajarkan kebenaran atau mengajarkan kejujuran sejak dini, maka kita akan terbiasa untuk berkata jujur ketika kita dewasa nanti. Contohnya seperti ini. Abdul Qadir Al-Jailani kecil. Ketika Abdul Qadir Al-Jailani ingin menimba ilmu ke negeri orang, beliau berpamitan kepada ibunya. Tapi sebelum beliau pergi, ibunya itu menjahitkan satu kantong di bawah ketiak Abdul Qadir Al-Jailani dan diisikan oleh 500 dirham. Setelah itu, ibunya berpesan kepada Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya jika kamu dalam keadaan apapun atau dalam situasi apapun, berlakulah jujur atau berkatalah dengan jujur. Nah, setelah ibunya berpesan seperti itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berangkat dengan kabilah-kabilah yang lain. Tapi di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga kabilah-kabilah yang mengikuti beliau
itu dihadang oleh perampok. Nah, ketika dihadang oleh perampok, semua harta dari kabilah-kabilah itu dirampas. Tapi ketika datang perampok itu ke Abdul Qadir Al-Jailani kecil, si perampok itu bertanya, apakah kamu memiliki uang? Nah, si Abdul Qadir Al-Jailani kecil ini menjawab bahwasanya saya memiliki uang. Di mana kamu meletakkannya? Kata perampok itu. Saya meletakkannya, atau ibu saya meletakkannya di bawah ketiak saya, di kantung bawah ketiak saya. Nah, berapa jumlah uang itu? Jumlahnya 500 dirham. Begitu jujurnya Abdul Qadir Al-Jailani, sampai dia itu tidak tidak mengkhawatirkan bahwa dia itu akan celaka jika ia jujur gitu, tapi dia tetap melakukan kejujuran. Nah, ketika itu para perampok itu malah tidak percaya bahwasanya yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu benar. Maka perampok itu ya sudah melewati saja gitu, tidak merampok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ketika itu si perampok yang tadi melewati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia itu memberikan pesan kepada pemimpin perampok itu bahwasanya ada seorang anak nih yang dia itu bilang bahwa dia itu memiliki 500 dirham di bawah kantung ketiaknya. Nah, ketika itu si ketua perampok ini juga awalnya tidak percaya, tapi dia juga penasaran mana sih orang yang mau jujur gitu, mau dirampok kan. Nah, pas ketua perampok itu bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil, lalu bertanya, apakah benar kamu memiliki uang 500 dirham di bawah di kantung bawah ketiakmu? Terus Abdul Qadir Al-Jailani itu menjawab, iya benar, saya mempunyainya. Nah, setelah diperiksa bahwasanya benar memang ada uang itu di bawah di kantung bawah ketiak si Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, setelah itu tersentuhlah ketua perampok itu bahwasanya dia itu mendapatkan hidayah dari Allah dari kejujuran seorang anak kecil, hanya seorang anak kecil. Tapi dia memberikan sebuah hidayah. Allah itu memberikan hidayah kepada si perampok itu, dan jadi sehingga perampok itu masukkan dirinya kepada Islam, dan anak-anak buahnya juga ikut masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena kejujuran dari anak kecil itu. Jadi kesimpulannya, kejujuran itu memang terkadang awalnya itu bisa membuat sebuah kesakitan atau bisa membuat rasa sakit. Kan ada pepatah tuh, ada yang pernah kata-kata kalian dengar kan, kejujuran itu sakit. Nah, memang awalnya itu sakit, tapi kita itu akan mendapatkan buah dari kejujuran kita itu nanti. Nah, itu buahnya juga akan bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Makanya kita itu jangan takut untuk berlaku jujur. Begitu. Sebelum saya mengakhirinya, saya mohon maaf jika memang ada salah-salah kata dari saya, karena saya pun masih belajar di sini. Saya punya pantun buat kalian. Makan bareng sama Vanessa, makannya di Malaysia. Semangat buat yang puasa, jangan sampai tergoda sama jin berwujud manusia. Semangat teman-teman buat puasanya, dan jangan lupa kita terus berlaku jujur. Jangan lupa kita terus berlaku jujur. Ingat, harus jujur ya teman-teman. Kalau kita diberikan lembaran pengisian sholat dari sekolah, maka kita harus mencatatnya jujur. Jika kita sholat, maka kita harus mencontreng sholat. Jika kita tidak sholat, maka kita harus jujur kalau kita tidak sholat. Jadi kita harus tetap tanamkan dalam diri kita bahwa kesannya kita harus berlaku jujur. Kita tidak boleh berbohong, karena kalau kita berbohong satu kali, kita bakalan berbohong untuk yang kali selanjutnya berbohong terus. Makanya kita harus berlaku jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.